Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihanuddin, NIM 88831900009. Di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi dasar-dasar kebugaran jasmani. Yang pertama, penilaian kebugaran. Penilaian kebugaran merupakan komponen awal sebelum kita menjalankan program latihan untuk klien. Tujuan daripada penilaian kebugaran yaitu untuk menghindari resiko cedera saat melakukan latihan. Untuk itu dibuatlah penilaian atau pemeriksaan sebelum pelaksanaan latihan. Nah, hal-hal yang dilarang dalam melakukan penilaian kebugaran: yang pertama, seorang pelatih tidak boleh mendiagnosis kondisi medis dari klien. Seorang pelatih juga tidak boleh memberikan resep pengobatan kepada klien. Dan seorang pelatih kebugaran juga tidak boleh meresepkan diet untuk klien. Nah, sebelum penilaian kebugaran dilakukan, seorang pelatih mesti tahu terlebih dahulu mengenai informasi subjektif dan objektif klien tersebut. Informasi subjektif meliputi penilaian fisiologis, gaya hidup, medis, dan informasi pribadi. Sedangkan informasi objektif meliputi penilaian fisiologis, pengujian komposisi tubuh, penilaian kardiorespirasi, penilaian postur statis dinamis, dan penilaian kinerja. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, seorang pelatih bisa membuat kuesioner atau pertanyaan kepada klien. Yang kedua yaitu materi fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk menggerakkan suatu sendi melalui gerakannya yang lengkap. Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas yaitu gen, struktur sendi, komposisi tubuh, seks, usia, dan tingkat aktivitas. Latihan fleksibilitas dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fleksibilitas korektif. Fleksibilitas korektif dirancang untuk meningkatkan sendi, memperbaiki ketidakseimbangan otot, dan memperbaiki gerakan sendi yang berubah. Yang kedua yaitu fleksibilitas aktif. Fleksibilitas aktif dirancang untuk meningkatkan ekstensibilitas jaringan lunak dan meningkatkan efisiensi neuromuskular dengan menggunakan penghambatan timbal balik. Yang ketiga, fleksibilitas fungsional itu dirancang untuk meningkatkan kekuatan. Ada 4 macam peregangan di dalam fleksibilitas. Yang pertama yaitu myofascial release, yaitu peregangan yang berfokus pada sistem saraf dan sistem fascia dalam tubuh. Yang kedua, static stretching. Peregangan ini adalah proses mengambil otot secara pasif ke titik ketegangan dan menahan regangan selama minimal 30 detik. Yang ketiga, active isolate stretching. Peregangan ini meningkatkan rangsangan motor neuron yang menciptakan penghambatan timbal balik dari otot yang diregangkan. Yang keempat yaitu dynamic stretching. Peregangan ini menggunakan produksi otot dan momentum tubuh untuk menahan sendi. Materi yang ketiga yaitu cardiorespiratory fitness training. Kebugaran kardiorespirasi mencerminkan kemampuan sistem peredaran darah dan pernafasan untuk memasok darah yang kaya oksigen ke otot rangka selama melakukan aktivitas fisik. Kebugaran kardiorespirasi sangat penting untuk kesehatan serta kemampuan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Ada 3 fase
latihan dalam olahraga. Yang pertama, fase pemanasan. Tujuan dari pemanasan ini adalah untuk meningkatkan detak jantung dan pernafasan, meningkatkan suhu jaringan, dan secara psikologis mempersiapkan individu untuk intensitas pelatihan yang lebih tinggi. Nah, pemanasan ini disarankan berlangsung antara 5 dan 10 menit dan dilakukan pada tingkat intensitas rendah hingga sedang. Yang kedua, fase pengkondisian atau latihan inti. Manfaat daripada latihan inti ini adalah yang pertama, jantung akan menjadi lebih kuat dan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga, menurunkan detak jantung istirahat. Yang keempat, menurunkan kadar kolesterol. Dan yang kelima, menurunkan tekanan darah arteri. Yang ketiga yaitu fase pendinginan. Pendinginan dapat memberikan transisi tubuh yang baik setelah latihan agar kembali ke kondisi istirahat yang stabil. Manfaat daripada pendinginan ini meliputi yang pertama, mengurangi detak jantung dan pernapasan. Yang kedua, mendinginkan suhu tubuh secara bertahap. Yang ketiga, mengembalikan otot ke posisi optimal. Yang keempat, mencegah penumpukan darah di vena pada ekstremitas bawah. Dan yang kelima, mengembalikan sistem fisiologis mendekati baseline. Pada umumnya untuk pelatihan kebugaran yaitu dengan FIT. Yang pertama F, frekuensi, yaitu mengacu pada jumlah sesi latihan dalam periode tertentu. Yang kedua I, intensitas, yaitu mengacu pada intensitas sedang dan tinggi akan mempengaruhi kardiovaskular. Yang selanjutnya T, time, yaitu mengacu pada lamanya suatu aktivitas atau sesi latihan olahraga. Selanjutnya T, mengacu pada jenis olahraga mengacu pada jenis olahraga apa yang akan dipilih. Yang selanjutnya E, enjoyment, yaitu di mana seorang pelatih harus bisa memberikan kenyamanan terus kesenangan kepada klien agar si klien itu tidak bosan dalam berlatih. Nah, dalam latihan kardio ini ada juga yang namanya stake training. Tujuan daripada stake training ini adalah untuk memastikan bahwa program pelatihan kardio respirasi berkembang secara terorganisir untuk memastikan adaptasi berkelanjutan dan untuk meminimalisir resiko cedera. Stake training terbagi menjadi 3. Yang pertama, stake 1. Nah, tahap ini dirancang untuk membantu meningkatkan kebugaran kardiorespirasi pada klien tidak aktif. Nah, dengan menggunakan target denyut jantung 65 hingga 75% HR maksimal. Pada tahap ini, klien harus memulai dengan perlahan dan secara bertahap bekerja hingga 30 hingga 60 menit latihan secara terus-menerus. Yang kedua, stage 2. Nah, latihan tahap ini dimulai dengan pemanasan selama 5 menit hingga 10 menit. Yang ketiga, stage 3. Pada tahap ini berfokus pada peningkatan beban, speed, dan level. Materi yang keempat yaitu konsep latihan core. Tujuan dari latihan core ini adalah untuk memperkuat otot yang menstabilkan, menyelaraskan, dan menggerakkan batang tubuh, otot perut, dan punggung. Ada 3 tingkat dalam latihan core. Yang pertama, core stabilization training. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi neuromuskular dan stabilitas intervertebralis. Yang kedua yaitu core strength. Latihan ini melibatkan
gerakan eksentrik dan konsentrik yang lebih dinamis. Yang ketiga, core power. Latihan ini dirancang untuk meningkatkan kekuatan pada otot core. Tujuan dari latihan ini yaitu untuk menghasilkan kecepatan. Materi yang kelima yaitu SAQ training. Latihan ini terdiri dari 3 komponen yaitu speed, agility, dan quickness. Speed sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selanjutnya agility. Agility merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah arahnya tanpa kehilangan keseimbangan. Selanjutnya quickness merupakan kemampuan suatu reaksi individu. Materi yang keenam yaitu plyometric training concept. Latihan plyometric disebut sebagai latihan lompat atau loncat. Gerakan latihan plyometric sangat eksplosif. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan power. Ada 3 fase dalam latihan plyometric. Yang pertama fase ekstrinsik. Fase ini meningkatkan aktivitas spindle otot dengan pretaching otot sebelum aktivasi. Yang kedua fase amortisasi. Fase ini melibatkan stabilisasi dinamis. Yang ketiga yaitu fase konsentrik.